Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di Universitas ABRI 1. Baik, kali ini kita akan membahas topik yang sangat hangat hari-hari belakangan ini, yaitu dengan adanya judicial review yang dilakukan oleh orang kepada MK untuk mengembalikan sistem pemilu calon legislatif dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup. Nah, sebagaimana kita ketahui, kemarin hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 telah diadakan sidang oleh MK untuk menerima kesimpulan dari masing-masing pihak, ya. Nah, saat ini saatnya Universitas ABRI menyampaikan aspirasi dari rakyat yang disampaikan kepada Universitas ABRI 1. Nah, aspirasi ini tentunya merupakan juga dapat disebut sebagai kesimpulan dari rakyat. Nah, tentunya kesimpulan ini berisi dari pemikiran rakyat yang tentunya awam, ya, pemahaman awam dari masyarakat awam. Ya, sebagaimana kita juga ketahui kemarin dalam kesimpulannya hal yang dikatakan oleh kelemahan yang dimiliki oleh sistem proporsional terbuka bahwa hanya karena biaya pencalekan kampanye caleg itu adalah sangat besar, maka hanya akan dikuasai oleh orang-orang yang berduit saja dan kemudian atau yang terkenal saja seperti artis. Nah, sehingga dikhawatirkan akibatnya anggota DPR itu akan didominasi oleh orang-orang yang hanya berduit saja dan artis saja tanpa disertai dengan kompetensi. Sedangkan aktivis atau orang yang kompeten yang tidak memiliki duit maka tidak bisa masuk ke DPR. Nah, hal ini sebenarnya langsung bisa dibantah oleh rakyat bahwa solusinya ada dan ini sudah menjadi hal yang umum di seluruh dunia bahwa suatu parpol bisa membiayai menyumbang biaya kampanye caleg kalau dianggap caleg itu memiliki kompetensi dan memiliki potensi untuk dipilih. Nah, begitu juga oleh orang-orang lain yang berduit dan namun memiliki idealisme terhadap negerinya, maka mereka akan menyumbang kepada caleg yang dianggap tadi berpotensi dan memiliki kompetensi. Nah, hal ini disebut fundraising bagi caleg dan ini adalah hal yang biasa. Jadi hal itu bisa diatasi dengan hal itu, ya. Jadi tidak mesti benar apa yang dikatakan oleh yang dikhawatirkan oleh yang proporsional tertutup. Nah, yang kedua yang utama lagi yang disampaikan oleh yang pro kepada proporsional tertutup ialah peserta pemilu itu adalah parpol. Karena itu yang dipilih harusnya adalah parpol. Nah, ini sebenarnya adalah kesimpulan yang loncat, ya, langsung loncat ke tengah, ya. Jadi tidak memahami konstitusi. Karena bagi rakyat yang awam, pemahaman awam dari rakyat awam itu adalah konstitusi mengatakan kedaulatan adalah di tangan rakyat. Karena itu untuk eksekusinya, pelaksanaannya rakyat memiliki wakilnya di DPR. Makanya disebut Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, kalau yang dipilih adalah parpol, maka seharusnya DPR harus ganti nama menjadi Dewan Perwakilan Parpol. Nah, di sini logikanya nggak masuk kan? Nah, jadi bagi rakyat, konstitusi jelas adalah mengatakan kedaulatan ada di tangan rakyat dan dieksekusi melalui wakil-wakil rakyat yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi yang dipilih adalah rakyat oleh rakyat langsung, gitu loh. Ya, rakyat bisa memilih, ya, yang dianggap kompetensinya cukup, yang dianggap bisa mewakili aspirasi rakyat. Nah, sehingga rakyat tahu persis siapa yang dia pilih, gitu. Dan sedangkan bila ini yang dipilih adalah parpol, sedangkan yang kemudian yang memilih anggota DPR itu adalah parpol, maka seperti kucing dalam karung. Nah, ini sangat berbahaya, ya, karena menimbulkan lagi bisnis baru bagi elit-elit parpol. Jadi
elit parpol yang akan mencari duit mencari kekayaan dengan mudah, dengan cepat, dengan cara menjual nomor urut caleg. Nah, ini yang tidak benar. Akhirnya akan hanya mengalihkan dana saja untuk elit parpol sebenarnya. Nah, itu dari segi bahayanya menjadi akan terjadinya transaksi jual beli nomor urut oleh elit parpol. Di samping itu dari segi ekonomi juga kalau dipilih itu adalah parpol, nah sedangkan jumlah parpol ini kan hanya 18 tingkat nasional dan Aceh itu 6. Sehingga otomatis yang akan kampanye adalah parpol. Berarti yang akan kampanye adalah parpol 18 parpol plus yang di Aceh 6 ya. Otomatis berarti dana untuk kampanyenya menjadi lebih kecil yang diterima oleh masyarakat. Nah, sedangkan bila caleg 18 parpol itu masing-masing mencalonkan rata-rata 580 orang caleg. Nah, bayangkan yang kampanye itu adalah 580 caleg dikalikan 18 parpol. Sangat banyak kan? Nah, di sini masing-masing mereka kampanye sehingga menggerakkan perekonomian daerah. Ya, dari biaya spanduk, dari biaya kaos, dari biaya leaflet, dari biaya event-event yang dibuat untuk kampanye, sehingga sangat menggerakkan perekonomian rakyat di daerah-daerah merata, dan ini yang menjadi juga sebagai pesta rakyat. Nah, kalau parpol yang kampanye, yang melakukan kampanye, maka berarti menjadi pesta parpol. Ya, nah itulah menjadi hanya akan memperkaya elit-elit parpol. Nah, di samping itu juga kita memahami juga ya, ini parpol ini tidak semuanya benar-benar berpihak kepada rakyat. Nah, ini yang juga kita khawatir, karena ada juga yang diduga parpol itu ada yang dibiayai oleh oligarki. Nah, ini kan yang udah menjadi rahasia umum ya, yang menjadi yang konon begitu. Walaupun kita tidak bisa membuktikannya, karena ya tentunya itu sangat tertutup ya. Nah, karena itu sangat berbahaya bagi kedaulatan rakyat bila negara ini dikuasai oleh parpol yang dibiayai oleh oligarki. Jadi bukan dibiayai oleh rakyat, sehingga bukan lagi menjadi kedaulatan rakyat nantinya. Nah, sedangkan kita tetap harus mengikuti konstitusi, yaitu mengatakan kedaulatan ada di tangan rakyat. Baik, untuk saat ini itu dahulu. Nanti kita sambung kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.